di zaman sekarang mulai merasakan kesulitan untuk memiliki hunian. Dan sebagian orang mulai bingung mencari di mana lahan yang kosong. Sebab kepadatan penduduk di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, sudah melewati kelebihan populasi. Di sisi lain, beberapa konstruktor mulai beralih membangun apartemen atau rumah susun untuk mengurangi penggunaan lahan. Karena penggunaan lahan berlebih dapat merusak lingkungan. Selain itu, adanya alih fungsi dari lahan pertanian menjadi pemukiman dapat mengurangi produksi padi. Dan kelebihan populasi yang terjadi di kota besar juga dapat menciptakan wilayah kumuh. Dan untuk Anda yang tidak suka tinggal di apartemen atau rumah susun, Anda juga dapat membangun rumah berukuran kecil. Meskipun kecil, Anda dapat memilih perabotan rumah yang multifungsi serta memaksimalkan area lahan dengan baik. Dan dikarenakan lahan yang terbatas atau berukuran kecil, Anda mungkin perlu membangun rumah bertingkat agar memenuhi semua kebutuhan ruangnya. Popularitas desain rumah bertingkat di lahan sempit sepertinya terus mengalami peningkatan akhir-akhir ini. Hal tersebut tentu tak terlepas dari faktor melonjaknya harga tanah secara signifikan di setiap tahunnya. Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk membeli kapling berukuran kecil dan mengakalinya dengan menerapkan hunian bertingkat agar lebih luas. Selain itu, pemilihan rancang konsep yang tepat juga jadi salah satu faktor utama. Jadi, area minim bukan lagi alasan untuk tetap bisa mewujudkan rumah idaman. Dan pada video kali ini, saya akan membagikan desain rumah bertingkat yang menggunakan konsep split level, di mana lebar lahan rumah ini hanya 5 meter. Namun dengan desain yang dibuat sedemikian rupa, akan membuat rumah ini terasa lebih luas lagi. Rumah ini berukuran lebar 5 meter serta panjang 14,5 meter. Di mana rumah ini berdiri di atas lahan lebar 5 meter serta panjang 20 meter. Dengan ukuran tersebut, rumah ini dilengkapi dengan 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, ruang keluarga, dapur, ruang kerja, gudang, balkon, rooftop, halaman depan, taman indoor, serta halaman belakang. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, rumah ini terdapat halaman depan yang berukuran lebar 5 meter serta panjang 5,5 meter. Halaman depan ini dapat difungsikan sebagai carport, di mana dengan luas seperti ini bisa ditempatkan 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Di samping area carport dapat disisakan space untuk area penghijauan agar rumah terasa lebih sejuk. Setelah melihat bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang keluarga. Ruangan ini berukuran panjang 5 meter, lebar 5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran yang cukup luas, membuat ruang keluarga ini bisa ditempatkan sofa yang berukuran besar. Selain itu, bisa juga ditambahkan beberapa perlengkapan furnitur lainnya, mulai dari kredensa, coffee table, hingga backdrop TV. Pada ruangan ini terdapat bukaan kaca yang besar, baik dari arah depan maupun belakang, sehingga akan membuat ruang keluarga ini terlihat jauh lebih luas lagi. Karena di era sekarang kemungkinan bagian kiri, kanan, dan juga belakang terdapat rumah tetangga, jadi untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, dibuatlah taman di tengah rumah. Taman ini berukuran panjang 3 meter serta lebar 2,5 meter. Dengan bagian atas taman ini dibuat terbuka tanpa atap, membuat rumah ini akan mendapatkan sirkulasi udara dan juga cahaya yang maksimal. Berpindah dari area taman indoor, lanjut kita ke lantai dasar. Lantai dasar ini lebih rendah 136 cm dari lantai 1. Pada lantai dasar ini terdapat sebuah area atau ruang yang berukuran panjang 2,5 meter serta lebar 2 meter. Pada area ini bisa ditempatkan lemari yang digunakan untuk tempat penyimpanan sepatu, payung, ataupun alat kebersihan. Lanjut kita ke area gudang. Gudang ini berukuran panjang 3 meter serta lebar 2 meter. Gudang merupakan ruangan yang cukup penting dalam rumah, di mana dengan adanya gudang, rumah akan terlihat lebih rapi, dikarenakan barang-barang yang jarang digunakan sudah ada tempatnya tersendiri. Berpindah dari area gudang, lanjut kita ke ruang kerja.
Ruangan ini berukuran panjang 4 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 2,7 meter. Dengan ukuran yang cukup luas, membuat area ruang kerja Anda akan terasa leluasa untuk ditempatkan beberapa furnitur pelengkapan kerja. Dan jika Anda tidak membutuhkan ruang kerja pada rumah, ruangan ini bisa dialihfungsikan menjadi kamar tidur tambahan, musola, ataupun untuk keperluan ruangan lainnya. Berpindah dari ruang kerja, lanjut kita ke kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran panjang 3 meter serta lebar 1,5 meter. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, kamar mandi ini juga masih terdapat bukaan jendela ke arah taman indoor. Dan untuk perlengkapannya, kamar mandi ini dapat ditempatkan shower, rak, kloset duduk, serta wastafel. Dan perlu diingat, dikarenakan posisi kamar mandi ini berada di bagian bawah, jadi sumber resapan atau pembuangan air kotor dari kamar mandi ini harus lebih dalam lagi. Lanjut kita ke lantai 1,5. Lantai ini lebih tinggi 1,7 meter dari lantai 1. Di mana pada lantai ini digunakan untuk dapur, dengan ukuran dapur yaitu panjang 5,5 meter, lebar 5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran yang sangat luas, membuat dapur ini dapat dilengkapi dengan peninsula dan juga meja makan yang berukuran besar, di mana pada peninsula ini bisa ditempatkan 3 kursi makan, sedangkan pada meja makan terdapat 6 kursi makan. Dan untuk ukuran meja makannya yaitu panjang 200 cm serta lebar 80 cm. Pada dapur ini terdapat bukaan kaca ke arah belakang, sehingga sirkulasi udara dan juga cahaya pada dapur ini akan lebih maksimal. Selain terdapat bukaan kaca ke arah belakang, pada area dapur ini juga terdapat bukaan kaca ke arah depan, lebih tepatnya ke arah taman indoor. Jadi, antara dapur, taman indoor, dan ruang keluarga seolah-olah menyatu. Walaupun luas lahan rumah ini cukup terbatas, namun pada bagian belakang rumah ini masih bisa disisakan space untuk halaman belakang agar sirkulasi udara dan juga cahaya pada rumah ini lebih maksimal. Jadi, walaupun di bagian belakang rumah ini tertutup bangunan ataupun rumah tetangga, sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami pada rumah ini tidak akan terganggu. Berpindah dari lantai 1,5, lanjut kita menuju lantai 2. Lantai 2 ini lebih tinggi 1,7 meter dari lantai 1,5. Di mana pada lantai 2 ini terdapat kamar tidur utama yang berukuran panjang 5 meter, lebar 3,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa dilengkapi dengan tempat tidur king size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 180 cm. Selain tempat tidur king size, kamar ini juga dilengkapi dengan 2 unit bedside table, lemari pakaian yang berukuran besar, serta meja rias. Pada kamar tidur utama ini terdapat sebuah balkon yang berukuran panjang 2,5 meter serta lebar 1,5 meter. Balkon ini sangat cocok untuk digunakan sebagai tempat bersantai, di mana pada area ini Anda bisa menambahkan 2 unit kursi serta 1 unit coffee table berukuran kecil. Kamar tidur utama ini terdapat kamar mandi pribadi yang berukuran panjang 3 meter serta lebar 1,5 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini bisa dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, rak, serta area shower. Untuk sirkulasi udara dan juga cahaya, kamar mandi ini masih terdapat bukaan jendela yang mengarah ke taman indoor. Untuk semua kaca kamar mandi bisa menggunakan kaca model frosted glass agar lebih menjaga privasi.
Berpindah dari lantai 2, lanjut kita menuju lantai 2,5. Lantai 2,5 ini lebih tinggi 1,7 meter dari lantai 2, di mana pada lantai ini terdapat kamar tidur anak ke-1 yang berukuran panjang 3,5 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa dilengkapi dengan tempat tidur double size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 120 cm. Selain tempat tidur double size, kamar ini juga dilengkapi dengan meja belajar, bedside table, serta lemari pakaian. Berpindah dari kamar tidur anak ke-1, lanjut kita ke kamar tidur anak ke-2. Kamar ini memiliki ukuran yang sama dengan kamar tidur anak ke-1, di mana ukuran kamarnya yaitu panjang 3,5 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Untuk perlengkapan furniturnya juga kurang lebih sama, mulai dari tempat tidur double size, meja belajar, bedside table, serta lemari pakaian. Lanjut kita ke kamar mandi anak. Kamar mandi anak ini berbentuk L, dengan ukuran panjang 3 meter serta lebar 2 meter. Dan untuk perlengkapan kamar mandinya hampir sama dengan kamar mandi lainnya, mulai dari wastafel, kloset duduk, hingga area shower. Berpindah dari lantai 2,5, lanjut kita menuju rooftop. Rooftop ini lebih tinggi 1,7 meter dari lantai 2,5, di mana rooftop ini berukuran panjang 6,5 meter serta lebar 5 meter. Rooftop ini digunakan sesuai kebutuhan, entah itu untuk tempat berkumpulnya acara barbeque ataupun tempat untuk tanaman hidroponik. Nah, itulah desain rumah split level yang berdiri di atas lahan 5 x 20 meter. Semoga desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Dan untuk estimasi biaya pembangunan rumah seperti ini yaitu di kisaran 700 sampai 900 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk furnitur dan juga kitchen set. Dan perlu diingat untuk estimasi biaya pembangunan tiap daerah akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan harga material dan perbedaan upah tukang. Jadi, di daerah Anda mungkin bisa lebih murah lagi atau bahkan jauh lebih mahal. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.